Bab 236, Kecurigaan Chen Tianqi. Pergi untuk minum-minum. Gao Yang menatap Wang Xiaolong dengan bingung. Pada saat berikutnya, darah mudanya mendidih, mengalir melalui nadinya dengan kegembiraan, dan detak jantungnya berputar-putar di dadanya. Namun, di permukaan dia hanya berhasil mengangguk setuju dengan gerakan kaku. Tak lama kemudian, Gao Yang mengikuti Wang Xiaolong, meninggalkan jalan Don River. Sepanjang jalan, Gao Yang merasa seolah-olah dia melayang di atas awan, tidak ada yang bisa menghubungkannya kembali ke bumi. Ketika Wang Xiaolong mencapai bagian luar Southern Hill Estate, Wang Peng dan Suyan menjulurkan leher saat mereka menunggunya di depan pintu masuk. Saat Suyan melihat sosok Wang Xiaolong muncul di cakrawala, dia bergegas keluar dalam beberapa langkah, menarik Wang Xiaolong ke dalam pelukan. Lagi, akhirnya kamu pulang. Dipeluk di depan umum oleh ibunya pada usianya membuat Wang Xiaolong sedikit malu, tetapi dia jelas merasakan cinta dan kerinduan keibuan Suyan untuk putranya. Mengingat fakta tahun-tahun ini dia sebagian besar terpisah dari keluarganya, entah pergi atau berkultivasi, menghabiskan sedikit waktu bersama mereka, sedikit rasa bersalah muncul di hati Wang Xiaolong. Ya ibu, aku kembali. Wang Xiaolong menegaskan. Dalam hatinya terasa pedih. Bagus, bagus, selama putra kita kembali dengan selamat. Ada begitu banyak orang di sini, Yaner, jangan mempermalukan putra kami, mari kita masuk dulu. Wang Peng datang untuk menyelamatkan putranya saat ini, menghibur istrinya pada saat yang bersamaan. Baru saat itulah Suyan melepaskan putranya. Dia tahu identitas dan status putranya tidak lagi sama, berpelukan di depan umum seperti ini memang memalukan. Kakak laki-laki. Wang Min berdiri di depan kakak laki-lakinya sambil tersenyum malu-malu. Wang Xiaolong tertawa melihat adik perempuannya, pernikahanmu dalam waktu 2 hari, kakak laki-lakimu berusaha untuk bergegas kembali. Syukurlah, saya berhasil tepat waktu. Kakak laki-laki. Mata Wang Min langsung memerah. Dia juga bergegas dan memeluk Wang Xiaolong beberapa saat sebelum melepaskannya. Wang Xiaolong mengamati wajah adik perempuannya yang lembut dan penuh kasih sayang saat dia mengangkat tangan kanannya untuk menghapus air mata yang mengalir dari sudut mata Wang Min. Dia senang dan puas, gadis kecil itu akhirnya tumbuh dewasa. Dia dapat dengan jelas mengingat seolah-olah kemarin ketika dia biasa menyelinap ke gunung belakang untuk berlatih kitab suci metamorfosis tubuh. Seorang gadis kecil biasa pergi ke atas bukit untuk mencarinya. Lebih dari 10 tahun telah berlalu, dalam sekejap mata. Setelah tahun baru, gadis kecil itu akan berusia 19 tahun, dan dia, 20 tahun. Kamu sudah cukup umur untuk menikah tetapi kamu masih menangis seperti anak kecil. Ayo masuk. Wang Xiaolong tersenyum, menggoda Wang Min. Wang Min mengangguk setuju, air mata berubah menjadi semburan tawa. Oleh karena itu, Wang Xiaolong, Wang Peng, Suyan, dan yang lainnya yang berdiri di pintu pergi ke aula besar Southern Estate Manor, di mana kata-kata dan suara tawa terus berlanjut. 2 hari kemudian adalah hari pernikahan besar Wang Min, dan kembalinya Wang Xiaolong meningkatkan suasana meriah yang terbangun di Southern Hill Estate. Wang Xiaolong adalah tulang punggung keluarga Wang. Jika Wang Xiaolong tidak dapat kembali pada waktunya untuk pernikahan Wang Min, perayaan dan suasananya akan terasa kurang. Beberapa jam kemudian, Wang Xiaolong meninggalkan aula besar dan kembali ke halaman rumahnya. Memanggil Zhao Su, Zhang Fu, dan Fei Hao, menanyakan masalah selama 2 tahun terakhir di Southern Hill Estate. Mereka bertiga masing-masing melaporkan hal-hal di bawah tanggung jawab mereka satu per satu. Menurut laporan mereka, Nine Tripod Commerce berhasil didirikan di Duanren Imperial City, dan telah membuka banyak cabang di kota-kota utama Duanren Empire. Karena dukungan kuat Kaisar Duanren, kemajuan dan bisnis berjalan baik, meletakkan dasar yang baik. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, pendapatan harian telah melampaui 3 hingga 4.000 koin emas. Dengan pengembangan Nine Tripod Commerce, Wang Xiaolong percaya bahwa dalam 30 hingga 40 tahun, itu akan menjadi salah satu dari 4 perusahaan teratas di Duanren Empire. Ada gerakan dari YAOVI atau Dewa Templar? Wang Xiaolong bertanya. Zhao Su menggelengkan kepalanya,
sejak pertempuran di Institut Duanren di mana Yaovi diselamatkan oleh orang itu dari Dewa Templar, dia tidak menunjukkan dirinya lagi. Tidak ada pergerakan dari deity Templar. Wang Xiaolong mengangguk, kencangkan patroli perkebunan selama 2 hari ke depan. Sovereign, maksudmu Yaovi dan Dewa Templar mungkin menggunakan hari pernikahan Nona Wang Min untuk membuat masalah? Zhang Fu menanyakan keraguannya. Kemungkinan itu ada, tidak ada salahnya ekstra hati-hati, kata Wang Xiaolong. Manor keluarga Yao, fondasinya, markas besarnya dibakar habis olehnya. Yaovi dan leluhur Yao melarikan diri seperti anjing dengan ekor di antara kaki mereka. Tidak diragukan lagi mereka akan membalas cepat atau lambat. Wang Xiaolong punya firasat, pada hari pernikahan saudara perempuannya Wang Min, sesuatu akan terjadi. Sovereign, ada sesuatu yang ingin dilaporkan oleh bawahan ini. Pada titik ini, Zhao Su menyela. Oh, bicaralah. Wang Xiaolong mengizinkan. Kami berdua, aku dan Zhang Fu, meninggalkan markas gerbang Asura dan kepala domain utama Chen Tianqi mungkin curiga terhadap sesuatu yang terjadi. Dia telah mengirim orang ke benua angin salju. Zhao Su ragu-ragu sebelum mengungkapkan informasi terakhir. Wang Xiaolong menoleh. Cahaya berkedip di matanya. Apakah Chen Tianqi akhirnya menyadari keberadaannya? Namun, sudah cukup lama sejak Zhao Su dan Zhang Fu meninggalkan gerbang Asura, jadi wajar jika Chen Tianqi curiga. Karena Chen Tianqi mengambil langkah pertama dengan mengirim seseorang ke sana, aman untuk berasumsi bahwa dia mungkin akan segera datang ke benua angin salju juga. Dia tahu ini tidak bisa dihindari, cepat atau lambat itu akan tiba. Mungkin hari ketika dia dan Chen Tianqi akhirnya bertemu akan menjadi hari ketika mereka bersaing untuk tahta penguasa gerbang Asura. Penguasa gerbang Asura. Cincin Asura di jari Wang Xiaolong berkilau. Wang Xiaolong berencana untuk melawan Dewa Templar, dan itu akan menjadi prestasi yang hampir mustahil hanya dengan mengandalkan dirinya sendiri. Oleh karena itu Wang Xiaolong harus merebut posisi sovereign gerbang Asura. Kontrol gerbang Asura dan jutaan muridnya. Sebenarnya, Sovereign tidak perlu terlalu khawatir untuk saat ini. Sovereign memiliki cincin Asura, penerus sah yang ditunjuk oleh penguasa lama. Bahkan jika kepala domain utama Chen Tianqi tiba di sini, dia tidak dapat melakukan apapun untuk Sovereign. Zhang Fu berbicara. Wang Xiaolong mengangguk dalam diam. Meskipun Zhang Fu berkata demikian, jika dia ingin menguasai penuh gerbang Asura, dia harus menaklukkan Chen Tianqi terlebih dahulu. Sovereign, apakah Anda berhasil memasuki Gua Buddha dalam perjalanan Anda ke kerajaan Buddha terberkati? Zhao Su melirik Wang Xiaolong, dan dengan hati-hati mengajukan pertanyaan yang ingin dia ketahui jawabannya. Zhang Fu dan Fei Hou dengan cepat mengalihkan perhatian mereka ke Wang Xiaolong. Mendeteksi ekspresi halus pada ketiganya, Wang Xiaolong bisa menebak apa yang ada di dalam pikiran mereka. Tersenyum sedikit, dia mengangguk, ya, GODLYMT. Ksumi telah dikendalikan olehku. Tidak perlu merahasiakan masalah ini dari mereka, mereka akan mempelajarinya dengan satu atau lain cara. Waktu seolah berhenti sejenak untuk Zhao Su, Zhang Fu, dan Fei Hou. Kemudian ketiganya berlutut untuk memberi hormat, dengan penuh semangat memuji, Sovereign Invincible All. Sovereign tak terkalahkan di seluruh Gunung Ksumi yang saleh. Harta karun nomor 1 yang terdaftar di harta karun surgawi, di luar imajinasi mereka bahwa suatu hari penguasa gerbang Asura mereka akan berhasil mengendalikannya. Itu adalah GODLYMT. Ksumi yang legendaris, harta karun yang dikabarkan memiliki kekuatan paling luar biasa di dunia ini selama beberapa ribu tahun. Memikirkan hal ini, mereka bertiga mau tidak mau menggigil dengan penuh semangat. Sebenarnya, Zhao Su dan Zhang Fu tidak sepenuhnya percaya diri pada Wang Xiaolong yang memperebutkan posisi penguasa gerbang Asura dari Chen Tianqi. Sekarang, bagaimanapun, mereka tidak memiliki keraguan sepenuhnya berdiri di belakang Wang Xiaolong. Jika dia bahkan bisa mengendalikan harta surgawi seperti GODLYMT. Ksumi, akankah ada hal-hal yang tidak bisa dia lakukan? Tanda seru. Berdiri. Wang Xiaolong memandangi ketiga orang yang berlutut, berkata. Zhao Su, Zhang Fu, dan Fei Hou mengakui dengan hormat sebelum berdiri. Perhatikan persediaan batu roh kelas 1, saya ingin mendapatkan sekumpulan batu roh kelas 1.
Wang Xiaolong lalu menambahkan. Sekumpulan. Ketiganya terpana. Bab 237, Keindahan nomor 1 Benua Angin Salju. Sekelompok batu roh kelas 1. Ketiga pria paruh baya itu saling bertukar pandang. Sovereign, untuk apa kamu membutuhkan begitu banyak batu roh kelas 1? Zhao Su mencoba bertanya. Wang Xiaolong menggelengkan kepalanya, aku punya kegunaan untuk mereka, perhatikan saja dan siapkan untukku. Ya penguasa. Melihat hal ini, Zhao Su, Zhang Fu, dan Fei Hao tidak berani menyelidiki masalah tersebut. Wang Xiaolong selanjutnya menanyakan informasi tentang Chen Tianqi dari mereka bertiga. Beberapa saat kemudian, ketiga sosok itu meninggalkan halaman Wang Xiaolong. Setelah mereka pergi, Wang Xiaolong memasuki kuil GODLYMT. Ksumi di perut gunung. Datang ke aula samping kuil Ksumi, Wang Xiaolong menelan setetes ramuan Buddha geosentris dan memasuki pusat formasi 10 Buddha untuk berlatih seni Ksumi yang saleh. Sementara Wang Xiaolong sedang berlatih seni Godlik Ksumi, secara internal, Asura Tactics dan Body Metamorphoses Scripture akan mulai berjalan sendiri. Semua ini terjadi ketika roh bela diri naga kembar Wang Xiaolong melayang di kehampaan di atasnya, tubuh panjang melingkar, melahap dan menyerap tiga energi berbeda yang mengalir ke bawah, energi Buddhisme kuno, kinaga sejati, dan energi spiritual dunia bawah. Di atas ruang di laut Ki Wang Xiaolong, seorang Buddha emas, naga emas, dan siluet archdemon berkilauan cerah. Malam berlalu dalam latihan. Membuka matanya, Wang Xiaolong menghembuskan ki busuk dari mulutnya, kalau terus begini, dalam 3 bulan aku bisa maju ke orde ke-6. Merasakan kekuatan yang mengalir di dalam tubuhnya, Wang Xiaolong diam-diam merasa senang. Urutan ke-6 Xiantian. Tidak lebih dari 3 tahun berlalu sejak Wang Xiaolong melangkah ke alam Xiantian. Sebelumnya, ini adalah sesuatu yang tidak berani dipercaya oleh Wang Xiaolong sendiri. Keluar dari kuil Ksumi, pandangan Wang Xiaolong melihat sekilas pagoda harta karun Linglong. Sebuah pikiran tiba-tiba menyerangnya. Dia sudah mencapai Xiantian Fifth Order, jadi dia bertanya-tanya apakah dia bisa membuka lapisan ketiga di pagoda harta karun Linglong. Apa yang akan disimpan di sana di lapisan ketiga pagoda harta karun Linglong? Tidak berlama-lama, Wang Xiaolong memulai ki pertempurannya dan mencoba membuka lapisan ketiga pagoda harta karun Linglong. Sebuah cahaya menyilaukan melintas di depan mata Wang Xiaolong, dan setelah membukanya lagi, dia berada di ruang yang berbeda. Keempat sisi ruang ini adalah dinding emas di 4 arah, mirip dengan ruang lapis pertama dan kedua di pagoda harta karun Linglong. Hanya saja, lapisan ketiga ini jauh lebih besar. Mata Wang Xiaolong memindai ruang perlahan, langsung terpesona oleh altar besar di tengah ruang. Altar pengorbanan yang sangat besar. Di seluruh altar pengorbanan terdapat ukiran rune kuno yang padat, digabungkan menjadi susunan misterius yang besar. Di atas altar pengorbanan ada 19 boneka raksasa yang memancarkan cahaya gemerlap seperti kristal. Ke-19 boneka raksasa memancarkan tekanan luar biasa. Tidak ada yang lain di ruang lapisan ketiga selain altar dan 19 boneka di atasnya. Ini adalah boneka? Wang Xiaolong melongo sejenak melihat 19 boneka raksasa itu. Dia telah mendengar tentang boneka dari Zhao Su. Boneka adalah sesuatu yang disempurnakan oleh orang-orang tertentu menggunakan beberapa metode rahasia, dari benda mati boneka tidak diragukan lagi setia. Namun, ada perbedaan antara wayang bermutu rendah dan bermutu tinggi. Boneka tingkat rendah tidak memiliki kecerdasan dan memasang ekspresi lamban, mengikuti perintah tuannya, tetapi beberapa boneka tingkat tinggi dikatakan memiliki pemikiran sederhana. Meskipun kurang dibandingkan dengan makhluk hidup pada umumnya, boneka tingkat tinggi dapat memiliki pikiran dan tindakan yang mandiri sampai batas tertentu. Siluet Wang Xiaolong kabur dalam sekejap, tiba di altar pengorbanan di tengah. Dari jarak dekat, Wang Xiaolong memperhatikan di dahi boneka raksasa ini, ada pola rahasia kecil, terlihat seperti sejenis huruf khusus dari beberapa suku kuno. Bagaimana cara mengontrol boneka-boneka ini? Wang Xiaolong bertanya-tanya saat dia terbang di sekeliling altar pengorbanan sebelum mendarat di sudut kiri. Di sudut itu, ada serangkaian pola rahasia kuno yang sama yang tidak bisa dipahami oleh Wang Xiaolong. Mengernyitkan alisnya,
Wang Xiaolong menganggap tulisan-tulisan kuno ini menjelaskan metode mengendalikan boneka-boneka ini, tetapi dia tidak tahu sebagian besar dari itu. Sepertinya aku perlu melakukan perjalanan ke Institut Duanren untuk menyelidiki tulisan-tulisan kuno ini, Wang Xiaolong bergumam pada dirinya sendiri. Namun, dia merasa bahwa yang dijelaskan oleh tulisan-tulisan itu bukanlah cara mengendalikan wayang. Aku bertanya-tanya apakah kekuatanku saat ini memungkinkanku untuk membuka lapisan keempat juga? Wang Xiaolong segera menindaklanjuti pemikiran itu, menjalankan ki pertempurannya, mencoba membuka lapisan keempat pagoda harta karun Linglong. Sayangnya, tidak ada reaksi, bahkan setelah kedua kalinya, semuanya tetap diam dan tenang. Karena itu, dia menyerah. Wang Xiaolong merasa agak tertekan karena kegagalan tersebut, yang berarti dia harus menerobos alam Xiantian tingkat tinggi sebelum mencoba lagi. Keluar dari pagoda harta karun Linglong, Wang Xiaolong meninggalkan perkebunan bukit selatan ke arah Institut Duanren. Saat dia tiba di Institut Duanren, dia bertemu dengan Xie Putih di pintu masuk depan. Xie Putih terkejut berlari ke Wang Xiaolong dengan cara ini, kemudian senyum lebar mekar di wajahnya ketika satu tangan menggenggam bahu Wang Xiaolong. Saya katakan, kali ini Anda hilang selama hampir 2 tahun, sayang bagi saya bahwa saya bisa bahkan tidak menemukan seseorang untuk minum denganku. Apakah Anda tahu berapa banyak penderitaan yang saya alami selama periode ini? Tanda seru. Tanda petik ganda tutup. Wang Xiaolong tertawa masam, kalau begitu, akankah kita pergi ke rumah anggur sekarang? Apakah kamu perlu bertanya, kamu tidak bisa melarikan diri hari ini? Xie Putih berseru dengan gembira. Keduanya langsung menuju ke rumah anggur Sapiditi di area hiburan. Saat melewati rumah merah, Xie Putih menyeringai malu, bagaimana? Haruskah kita menghabiskan malam di sini setelah minum? Wang Xiaolong bingung dengan ide itu, tersenyum pahit dia menggelengkan kepalanya, lupakan saja. Xie Putih terkekeh, sejak Jiao Fei melarikan diri karena malu, Zhao Wuji, gelandangan itu, jarang menunjukkan wajahnya lagi di Institut Duanren. Rumah merah ini sebagian besar ditangani oleh Cui Li, gelandangan itu, sekarang. Cui Li. Berita ini tidak terduga untuk Wang Xiaolong. Entah kenapa, dia tidak dapat mengingat waktu selama pertempuran kota kekaisaran, tentang Cui Li yang menempel padanya, upaya rayuan. Memikirkannya, sudah hampir 2 tahun sejak dia tidak melihat Cui Li. Apa? Merindukan gelandangan itu mendeteksi segudang perubahan yang muncul di wajah Wang Xiaolong. Xie Putih mengejek dengan ramah. Wang Xiaolong menggelengkan kepalanya dalam diam. Beberapa saat kemudian, keduanya masuk ke rumah anggur Sapiditi. Seperti saat-saat sebelumnya, seperti tradisi, Wang Xiaolong mengambil semua kendi Sapiditi wine yang tersisa untuk hari itu. Cangkir berdenting terus-menerus saat Wang Xiaolong dan Xie Putih menikmati anggur mereka. Aku dengar kamu berada di kerajaan Buddha terberkati. Xie Putih bertanya. Wang Xiaolong mengangguk, tidak menyangkal keberadaannya. Xie Putih melanjutkan, saya mendengar perawan Buddha suci kerajaan Buddha terberkati, Xiao Xiao Fei adalah kecantikan nomor 1 benua angin salju kita. Jadi, apakah Anda mendapat kesempatan untuk bertemu dengannya ketika Anda berada di sana? SHI, plus Xiao Fei? Keindahan nomor 1 benua angin salju? Wang Xiaolong bingung dengan banyaknya pertanyaan dan kemudian tertawa masam. Dia menemukan Xie Putih ini tumpang tindih dengan Pangeran Lu Kai kerajaan Luotong setiap hari. Memikirkan Lu Kai, dia bertanya-tanya, bagaimana keadaannya sekarang? Dia mungkin akan naik tahta kerajaan Luotong dalam waktu beberapa tahun. Wang Xiaolong tidak memiliki kesempatan untuk bertemu orang itu sejak dia datang ke Duanren Imperial City, dan sejujurnya, dia sedikit merindukan pria itu. Wang Xiaolong tidak punya banyak teman, hanya ada satu Lu Kai, dan sekarang Xie Putih. Xiao Xiao Fei itu adalah putri Buddha Kaisar Si yang terberkati, Putri Fantian. Xie Putih melanjutkan topiknya, ada desas-desus yang datang dari kerajaan Buddha terberkati yang mengatakan bahwa jika si Fu Fantian meninggalkan dunia roh bela diri untuk naik ke dunia Buddha, Xiao Xiao Fei ini akan menjadi orang yang paling mungkin untuk mengambil alih posisinya sebagai permaisuri kekaisaran Buddha terberkati. Oh, Wang Xiaolong terkejut. Lupakan saja, jangan bicara tentang Xiao Xiao Fei itu. Xie Putih terkekeh,
Lusa adalah hari pernikahan besar kakakmu, kapan giliranmu? Apakah Anda membutuhkan saudara ini untuk memperkenalkan beberapa gadis kepada Anda? Bab 238, Tanah Bedelam. Wong Xiaolong menggelengkan kepalanya dan tertawa mendengar tawaran murah hati Xue Putih. Tidak perlu. Bayangan Lilu muncul di benaknya. Xue Putih terkekeh melihat reaksi Wong Xiaolong. Saya pernah mendengar tentang cerita Anda. Apakah karena gadis itu para dewa Templar mengambilnya, Lilu? Wong Xiaolong tidak ingin membicarakannya, jadi, mengubah topik, dia bertanya, apakah Anda tahu rumah lelang mana yang menyimpan batu roh kelas 1? Keluarga Xie memiliki jaringan intelijen yang luas dan Xie Putih dapat memiliki beberapa informasi tentang ini. Kamu ingin membeli batu roh kelas 1? Xie Putih terkejut. Dia melanjutkan, batu roh kelas 1 sangat langka dan 3 perusahaan teratas di kerajaan Duanren kita jarang melelangnya, tapi aku tahu tempat yang memilikinya. Ah, di mana itu? Minat Wong Xiaolong meningkat. Kota Dosa, Tanah Bedelam. Xie Putih merendahkan suaranya saat dia menyebutkan nama tempat itu. Alis Wong Xiaolong berkerut. Zhao Su telah menyebutkan tentang tempat ini kepadanya. Bedelam Lands adalah tempat paling kejam, kacau, rumit, haus darah, dan keji di dunia roh bela diri. Di mana-mana, setiap hari penuh dengan balagan yang penuh dengan pembunuhan, pencurian, dan moral yang keji dan rusak. Ada 3 benua utama di dunia martial spirit: benua angin salju, benua Star Cloud, dan benua 10 arah. 1. Dulu benua Si plus Fang. Selain 3 benua ini, ada juga banyak tanah berbahaya dan terlarang. Dan tanah Bedelam ini berada di antara benua angin salju dan benua 10 arah, juga merupakan reruntuhan medan perang kuno dari suku Dewa Purba. Area daratannya dipenuhi dengan udara mati yang tebal dan udara iblis. Iklimnya ekstrem di kutub. Dari tanah es beku yang membentang sejauh 1000 li hingga gumpalan magma yang menghanguskan, lebih panas dari tungku, dan ada dataran tandus luas yang tidak memiliki makhluk hidup. Karena karakteristik unik dari tanah Bedelam ini, tidak satu pun dari 3 benua atau kerajaan tetangga yang peduli dengannya. Singkatnya, ketiga benua mencuci tangan mereka dari Bedelam Lands. Di antara semua kekacauan jahat, Sin City menang dan berdiri di atas yang lain sebagai domain terbesar di Bedelam Lands. Wong Xiaolong dan Xie Putih minum sambil berbicara. 3 jam berlalu saat mereka meninggalkan rumah anggur. Di luar pintu masuk, Xie Putih tiba-tiba berkata, sudah lama kita berdua tidak bertanding, bagaimana dengan pertandingan? Wong Xiaolong bingung dengan permintaan yang tiba-tiba itu, tetapi dia menolak. Lain kali, ada yang harus saya lakukan. Dia takut Xie Putih akan menerima pukulan yang terlalu besar jika kekuatannya saat ini terungkap. Namun, Xie Putih bersikeras dengan keras, tidak mungkin, aku baru saja menerobos ke Orde Ketiga Xiantian beberapa hari yang lalu, hari ini aku benar-benar harus berdebat denganmu sebagai balas dendam atas pertempuran kota kekaisaran 3 tahun lalu. Wong Xiaolong memandang Xie Putih dengan serius, haruskah kita benar-benar berdebat? Xie Putih mengangguk dengan sungguh-sungguh, kita pasti harus. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk sampai ke ruang pertempuran rahasia di Institut Duanren. Institut Duanren membangun 2 jenis tahapan pertempuran di dalam pekarangannya, panggung pertempuran terbuka dan ruang pertempuran rahasia. Siswa diizinkan menggunakan tahapan ini untuk berdebat dengan siswa lain. Bagi mereka yang ingin tidak menonjolkan diri, ruang pertempuran rahasia adalah pilihan. Keduanya memasuki ruang pertempuran rahasia bersama-sama, namun hampir 10 menit kemudian, keduanya terlihat berjalan keluar lagi. Xie Putih bengkak di wajahnya dengan memar hitam dan hijau dan sedikit pincang dalam gaya berjalannya. Sementara itu, ekspresi aneh tergantung di wajahnya saat dia melirik Wong Xiaolong dari waktu ke waktu. Dia depresi, frustrasi, dan banyak emosi kompleks yang digabungkan menjadi satu. Wong Xiaolong memandang Xie Putih sambil berkata, aku sudah mengatakan lain kali, kamulah yang bersikeras untuk bertanding. Xie Putih mengutuk dengan masam, sialan, kamu orang aneh benar-benar berhasil menembus Orde Keempat, tanda seru. Sepertinya hampir tidak mungkin lagi untuk membalaskan dendamku di masa depan setelah memasuki ruang pertempuran rahasia sebelumnya. Wong Xiaolong hanya mengungkap kekuatan Orde Keempat Xiantian. Meski begitu, Xie Putih dipukuli sampai dia menangis minta ampun dalam waktu 10 menit.
Situasinya hanya bisa digambarkan sebagai sengsara, dia bahkan tidak bisa memberikan perlawanan 1 inci pun di depan Wong Xiaolong. Tahun itu, selama pertempuran kota kekaisaran, Wong Xiaolong mengalahkan Xie Putih dengan kekuatan yang lebih rendah, di orde pertama Xiantian. Sekarang kekuatan Wong Xiaolong melebihi miliknya, semua impian balas dendamnya dilumatkan menjadi debu bubuk. Mendengar Xie Putih mengklaim kekuatannya sebagai Xiantian orde keempat, Wong Xiaolong tidak mengklarifikasi kesalahpahaman tersebut, itu hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah yang tidak perlu jika Xie Putih mengetahui kebenarannya. Tidak hanya dia berhasil menembus Xiantian orde kelima, kekuatannya sebenarnya mendekati puncak orde kelima Xiantian akhir. Xie Putih mungkin mulai membenturkan kepalanya ke dinding. Aku punya beberapa pelet penyembuhan luka, apakah kamu mau? Wong Xiaolong menyeringai saat mengeluarkan botol giok kecil dari cincin Asura. Xie Putih menggerutu saat tangannya terulur untuk mengambil botol itu, tidak bisakah kamu sedikit lebih lembut? Wong Xiaolong tertawa, kalau begitu aku akan lebih lembut lain kali. Menggigil dingin mengalir di punggung Xie Putih mendengar ini. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Lupakan saja, tidak peduli siapa yang aku temukan untuk bertanding, aku tidak akan mencarimu. Keduanya pecah dalam tawa. Beberapa saat kemudian, Xie Putih meninggalkan Institut Duanren, sementara Wong Xiaolong berjalan ke perpustakaan institut. Di pintu masuk perpustakaan, saat Wong Xiaolong ingin masuk, dia dihentikan oleh salah satu siswa yang berjaga. Pustakawan siswa memandang Wong Xiaolong dari atas ke bawah sambil berkata, apakah Anda siswa baru? Apakah Anda tidak tahu aturan institut? Untuk memasuki perpustakaan, semua siswa harus menunjukkan lencana siswa mereka dan mengenakan jubah institusi. Alis Wong Xiaolong sedikit berkerut. Memang, ada aturan seperti itu di Institut Duanren, namun, dalam keadaan normal, pustakawan siswa tidak akan benar-benar meminta setiap siswa yang memasuki perpustakaan untuk mengenakan jubah dan memiliki institut lencana tute dipajang. Karena tidak ada yang berani menyamar sebagai murid Institut Duanren kecuali mereka merasa sudah cukup hidup. Tapi, pustakawan siswa ini tidak mengenali saya. Baru 2 tahun sejak saya meninggalkan institut. Wong Xiaolong menyentuh dagunya saat pikiran ini terlintas di benaknya. Aku tidak membawa lencana mahasiswa institut saat ini, Wong Xiaolong berkata, dan dia mengatakan yang sebenarnya. Namun, meskipun dia mungkin tidak membawa lencana siswa institut, dia memiliki token emas Duanren dan sedang mempertimbangkan apakah dia harus mengambilnya sebagai gantinya. Sayangnya, tindakan pustakawan siswa lebih cepat. Mencibir, dia berkata, tidak membawa lencana siswa? Bajingan kecil, saya pikir Anda sama sekali bukan siswa Institut Duanren kami. Beraninya kamu menyamar sebagai salah satu murid Institut Duanren kami. Wong Xiaolong tercengang mendengar tuduhan itu, senyum masa muncul di sudut mulutnya. Namun pustakawan siswa itu menjadi berani dan melanjutkan, bajingan kecil, Anda benar-benar mencari kematian dengan berani menyamar sebagai siswa Institut Duanren kami. Ayo, kamu ikut aku ke penalti hall. Tangannya terulur, ingin menangkap Wong Xiaolong. Pustakawan siswa ini tidak tampak lemah, embusan angin kencang terbentuk saat jari-jarinya menekuk membentuk cakar, menjangkau. Wong Xiaolong berdiri dengan tenang, menunggu. Ketika tangan pustakawan siswa mendekat di depannya, Wong Xiaolong mengangkat telapak tangannya dan dengan lembut menekan ke depan, langsung menghancurkan serangan cakar. Pustakawan siswa merasakan kekuatan yang luar biasa melonjak ke arahnya, mendorongnya kembali dan lagi sampai dia mencapai sudut. Ditolak dengan mudah oleh Wong Xiaolong, pustakawan siswa itu terkejut dan marah pada saat yang bersamaan. Dia melakukan upaya kedua untuk menahan Wong Xiaolong, cahaya yang menyilaukan keluar dari tubuhnya, keluar dengan kekuatan penuh. Tunggu! Wong Xiaolong berteriak. Itu diabaikan oleh pustakawan siswa, telapak tangannya terus mengarah ke Wong Xiaolong, lebih kuat dari sebelumnya, dicampur dengan jejak niat membunuh. Mendeteksi ini, mata Wong Xiaolong menjadi dingin saat kesabarannya menipis. Ketika pustakawan siswa sudah cukup dekat, tubuh Wong Xiaolong bergoyang ke samping, telapak tangannya keluar dan mendaratkan serangan telapak tangan di dadanya. Pustakawan siswa berteriak, tubuhnya terlempar jauh ke belakang. Teriakannya menarik perhatian orang lain,
langkah kaki bergemuruh dari segala arah menuju pintu masuk perpustakaan. Bab 239, Seni Boneka Kuno. Mendeteksi lebih dari selusin aura kuat bergegas ke arahnya, Wang Xiaolong tetap tenang. Dalam jeda beberapa tarikan napas, beberapa pustakawan siswa mengepung Wang Xiaolong. Di selusin mahasiswa pustakawan itu, sebagian besar memiliki ekspresi keheranan melihatnya. Jelas, beberapa dari mereka mengenali Wang Xiaolong. Pada titik ini, pustakawan siswa pertama yang dikirim terbang oleh telapak tangan Wang Xiaolong memanjat dari lantai dan terhuyung-huyung ke sisi teman-teman siswanya, khususnya melaporkan ke salah satu dari mereka, Kakak Chen, bajingan ini ingin masuk tanpa izin ke perpustakaan, menyamar sebagai murid Institut Duanren kami. Saya mencoba menghentikannya tetapi dia menyerang dan melukai saya. Pustakawan siswa yang mengenali Wang Xiaolong berubah menjadi warna putih yang mengerikan mendengar itu. Terutama kakak senior Chen. Tangannya terangkat dengan marah, menampar pustakawan siswa dengan kekuatan yang cukup untuk membuatnya jatuh sebelum berbalik dan menghadap Wang Xiaolong berlutut, "Cuan muda Wang, dia buta karena tidak dapat mengenali lansia Anda, tolong maafkan kami." Tanda petik ganda tutup. Orang lain yang mengenali Wang Xiaolong dengan cepat mengikuti dengan berlutut karena ketakutan, sedangkan pustakawan siswa pertama terperangah dan berdiri dengan bingung ketika dia melihat sekelompok pakar siswa termasuk kakak senior Chen berlutut. "Tidak dapat mengenali lansia Anda." Wang Xiaolong melihat kakak Chen yang sedang berlutut di depannya. "Apakah dia terlihat sangat tua?" "Tidak apa-apa, kalian semua bangun," kata Wang Xiaolong. Saudara senior Chen itu ragu-ragu cukup lama sebelum perlahan berdiri. Meskipun dia berdiri, pinggangnya bersandar pada sudut hormat dengan kepala menunduk, tidak berani menatap Wang Xiaolong secara langsung. Pustakawan siswa lainnya berdiri dengan postur yang sama. "Bolehkah aku masuk sekarang?" Wang Xiaolong bertanya. Kakak senior Chen melongo atas pertanyaan Wang Xiaolong, tidak dapat membuat kepala atau ekor darinya, dia tetap kosong. "Bolehkah aku masuk sekarang?" Wang Xiaolong bertanya lagi ketika tidak ada jawaban. Kakak senior Chen bereaksi kali ini, mengangguk dengan penuh semangat. Tentu saja, Cuan muda Wang. Tolong, lewat sini." Cuan muda Wang dengan cepat melangkah ke samping, memberikan tempat tidur yang lebar untuk dilewati Wang Xiaolong. Siswa lain berpisah ke samping, membuat jalan besar di tengah. Wang Xiaolong mengangguk, mengangkat kakinya dan berjalan ke perpustakaan. Hanya setelah Wang Xiaolong tidak terlihat, kakak senior Chen meluruskan punggungnya, keringat dingin sepertinya membasahi bagian belakang jubahnya terus-menerus. Telapak tangannya meneteskan butiran keringat dari dahinya. Beberapa siswa yang masih bingung siapa Wang Xiaolong, datang di samping kakak senior Chen, dengan hati-hati bertanya, "Kakak Chen, siapa anak itu tadi?" Kakak senior Chen mengamati wajah-wajah yang berkerumun di sekitarnya, perlahan-lahan mengeluarkan 3 kata dari mulutnya, "Wang Xiaolong. Wang Xiaolong." Seperti petir yang tiba-tiba di hari yang cerah, para siswa gemetar dan mata membulat ketakutan. Sedangkan pustakawan siswa pertama yang baru bangun dari lantai untuk kedua kalinya merasakan kakinya lemas, gemetar tak terkendali, terjatuh terlebih dahulu ke tanah. Orang itu sebenarnya adalah Wang Xiaolong. Wang Xiaolong, orang yang bahkan Kaisar Duanren perlu sapa sebagai Yang Noble Wang dengan sopan. "Oh ibuku, jadi itu lansianya." Setelah sekian lama, salah satu mahasiswa pustakawan berseru lantang saat kebenaran meresap. Saudara senior Chen itu memandang pustakawan siswa pertama, "Saya harap Wang Noble muda tidak menyalahkan kita, jika tidak, bukan hanya kita, bahkan keluarga kita mungkin terlibat." Sementara diskusi yang mengejutkan terjadi di depan, Wang Xiaolong tiba di bagian bahasa kuno perpustakaan, membolak-balik buku satu per satu dari rak dan membandingkannya dengan pola mirip rahasia kuno yang terukir di tepi altar pengorbanan. Ada lebih dari 1 bahasa kuno yang ada. Klan binatang iblis kuno dan ras manusia purba menggunakan berbagai bentuk tulisan dan hanya ras manusia purba saja yang memiliki banyak bentuk berbeda, berdasarkan keunikan suku mereka sendiri. Suku Linglong. Dari sekian banyak buku yang dia tarik dari rak, Wang Xiaolong menemukan teks kuno serupa milik suku Linglong di halaman buku tua yang sudah menguning. Membandingkannya dengan teks yang dia lihat di altar pengorbanan,
Mata Wong Xiaolong bersinar dengan gembira. Menurut buku lama, suku Linglong adalah salah satu dari 10 suku ras manusia terbesar. Tubuh Linglong emas, tanda seru. Tiba-tiba, Wong Xiaolong terkejut saat dia membaca lebih jauh, karena buku itu mengangkat tubuh Linglong emas. Matanya menyipit dalam konsentrasi. Keterkejutannya meningkat ketika buku itu menyatakan bahwa tubuh Linglong emas berasal dari kanon suci suku Linglong kuno. Mungkinkah pagoda harta karun Linglong telah disempurnakan oleh suku Linglong kuno? Gelombang besar naik di hati Wong Xiaolong, karena keterampilan warisan pagoda harta karun Linglong tidak lain adalah tubuh Linglong emas. Selain itu, pola teks pada altar pengorbanan di lapisan ketiga pagoda harta karun Linglong cocok dengan teks suku Linglong kuno. Tanpa diragukan lagi, pagoda harta karun Linglong pasti terhubung dengan suku kuno ini. Beberapa jam kemudian, Wong Xiaolong akhirnya selesai menerjemahkan teks di altar pengorbanan di lapisan ketiga pagoda harta karun Linglong. Seni boneka. Kata-kata ini melompat ke arah Wong Xiaolong. Altar pengorbanan sebenarnya merekam seni pedalangan kuno. Catatan menyatakan bahwa mengolah seni boneka kuno dapat terus-menerus meredam dan memperkuat kekuatan dan kemauan spiritual seseorang. Kekuatan dan kemauan spiritual seseorang yang lebih kuat dan lebih kuat, semakin tinggi kemungkinan mereka menyempurnakan boneka bermutu tinggi, yang lebih kuat. Wong Xiaolong sangat gembira melampaui kata-kata. Seni boneka kuno ini dapat meredam dan memperkuat kekuatan dan kemauan spiritual seseorang. Wong Xiaolong tidak kekurangan teknik kultivasi pertempuran ki atau keterampilan bertarung, satu-satunya kekurangannya adalah care untuk meredam kekuatan spiritualnya. Di luar sudah gelap saat Wong Xiaolong keluar dari perpustakaan. Ketika dia sampai di pintu masuk, selusin pustakawan masih ada di sana. Melihat Wong Xiaolong muncul dari dalam perpustakaan, mereka semua menggigil tanpa alasan, berebut maju saat mereka berteriak, "Wong mulia muda, kamu keluar!" Mata Wong Xiaolong menyapu mereka, dia tahu betul alasan para siswa ini masih menunggunya di sini. Dia secara terbuka berkata, "Baiklah, saya tidak menyalahkan siapapun dari Anda untuk masalah ini, pulanglah." Wong Xiaolong benar-benar tidak menyimpan masalah ini di dalam hatinya. Saat ini, suasana hatinya sedang sangat baik karena seni boneka kuno. Wong Xiaolong pergi setelah meninggalkan hukuman seperti itu kepada pustakawan siswa. Baru pada saat itulah kakak senior Chen dan yang lainnya dapat bernapas lega seolah-olah mereka baru saja lolos dari malapetaka terbesar dalam hidup mereka. Ketika Wong Xiaolong kembali ke Southern Hill Estate, dia segera memasuki lapisan ketiga pagoda harta karun Linglong. Dalam satu lompatan, dia mendarat di altar pengorbanan di tengah. Membaca teks kuno sekali lagi, mengingatnya, dia duduk bersila dan mulai berlatih, mengikuti metode yang disebutkan. Inti dari berlatih seni wayang kuno ini adalah meditasi, meditasi, dan meditasi. Bermeditasi untuk merasakan segala sesuatu di dunia, membiarkan rohnya menyatu dengan ruang sekitarnya, merasakan setiap hembusan angin, setiap tetes air, setiap percikan api di ruang sekitarnya, memungkinkan mereka untuk meredam kekuatan spiritualnya. Malam berlalu dengan cepat. Meski hanya satu malam, Wong Xiaolong bisa merasakan peningkatan yang signifikan dalam kekuatan spiritualnya. Sepertinya saya harus berlatih setidaknya 3 bulan sebelum saya bisa mulai mengendalikan boneka-boneka ini. Wong Xiaolong menatap 19 boneka raksasa itu. Dia memperkirakan bahwa dengan kecepatan latihannya dia membutuhkan 3 bulan untuk mencapai penyelesaian kecil dalam seni boneka kuno, memasuki level pertama untuk membuat tanda jiwa. Hanya setelah mencap boneka dengan tanda jiwa barulah dianggap mengendalikan mereka sepenuhnya. Bab 240, masalah benar-benar datang. 2 hari berlalu dalam persiapan yang sibuk untuk pernikahan. Pada hari ini, Wong Xiaolong keluar dari pagoda harta karun Linglong, tempat dia menghabiskan 2 hari terakhir untuk menyempurnakan keterampilan tapak Buddha tanah buatannya sendiri. Telapak Buddha tanah Wong Xiaolong terinspirasi oleh jutaan patung Buddha di Gua Buddha, tekanan spiritual tak terlihat yang berasal dari masing-masing gelombang jauh dari patung Buddha dan pengaruhnya terhadap roh, sedangkan seni boneka kuno adalah teknik kultivasi yang langka yang memperkuat kekuatan spiritual seseorang. Dengan demikian, berlatih seni boneka kuno sangat meningkatkan kekuatan serangan tapak Buddha bumi milik Wong Xiaolong.
Setelah 2 hari berlatih, Wang Xiaolong melihat langkah besar dalam peningkatan untuk telapak budat tanahnya. Tapi sekali lagi, Wang Xiaolong tidak mengabaikan seni Sumi yang saleh, taktik Asura, dan kitab suci metamorfosis tubuh. Dia semakin kuat setiap hari. Ketika Wang Xiaolong muncul, Zhao Su dan Zheng Fu langsung merasakan perubahan aura Wang Xiaolong, cukup untuk membuat 2 ahli alam Sen tingkat tinggi mengeluh dengan kagum. Bagaimana situasinya akhir-akhir ini? Wang Xiaolong bertanya pada Zhao Su dan Zheng Fu ketika dia melihat mereka. Membalas sovereign, semuanya normal, Zhao Su segera menjawab. Wang Xiaolong berjalan ke aula besar dan saat melakukannya, dia memperingatkan mereka, tingkatkan langkah-langkah pertahanan untuk hari ini, setiap orang harus ekstra waspada. Hari ini adalah hari pernikahan saudara perempuannya. Wang Xiaolong memiliki firasat yang kuat, bangsawan muda tanpa hati Yaovi pasti akan memilih untuk mengotori hari pernikahan saudara perempuannya. Beberapa saat kemudian, Wang Xiaolong tiba di aula besar tempat Wang Peng, Suyan, dan Wang Xiaohai sedang menunggu. Melihat Wang Xiaolong masuk, ketiganya berdiri, berkumpul di sekelilingnya. Ayah ibu. Wang Xiaolong menyapa. Lagi, kamu di sini. Suyan tersenyum sambil menarik Wang Xiaolong ke kursi di sebelahnya. Di mana Min? Wang Xiaolong melihat sekeliling, bertanya kapan dia tidak melihat saudara perempuannya. Merias wajahnya, dia harus segera keluar. Keluarga Guo akan tiba sekitar 1 jam lagi, Suyan menjawab dengan tawa kecil. Terlihat jelas bahwa dia sangat bahagia. Wang Xiaolong mengangguk. Desahan kecil terdengar di hatinya, tidak lebih dari 1 jam, prosesi pernikahan keluarga Guo akan menjemput saudara perempuannya, Wen Min. Meskipun jarak antara Southern Hill Estate dan Guo Mansion tidak terlalu jauh, setelah hari ini, saudara perempuannya akan dihitung sebagai anggota keluarga Guo. Tetap saja, Wang Xiaolong senang untuk Wang Min, dia menemukan seseorang yang dia cintai dan ingin bersamanya. Wang Xiaolong tinggal di aula besar, menghabiskan waktu luang bersama orang tua dan adik laki-lakinya. Setengah jam kemudian, Wang Xiaolong berkata, mereka mungkin sudah dekat, ayo pergi dan lihat. Wang Peng, Suyan, dan Wang Xiaohai mengangguk dengan gembira. Oleh karena itu, keempatnya berdiri dan menuju halaman Wang Min. Tuan, Nyonya, Cuan muda, dan Cuan muda ketiga. Ketika mereka tiba di halaman Wang Min, para pelayan dan penjaga berlutut memberi hormat. Di mana nona kedua? Wang Peng bertanya. Membalas Tuan, nona kedua sedang merias wajahnya, dia harus segera siap. Jawab salah satu pelayan. Wang Peng mengangguk dan mereka berempat memasuki ruang luar kamar kerja Wang Min. Ayah, ibu, kakak laki-laki, adik laki-laki. Wang Min baru saja selesai merias wajahnya ketika dia melihat 4 orang masuk dan memanggil dengan penuh semangat saat dia berdiri. Semua orang tertawa dan mengangguk, memuji penampilan Wang Min. Kakakku yang paling cantik hari ini. Wang Xiaolong memuji. Wang Xiaolong mengatakan yang sebenarnya. Riasan ringan menekankan kemudaan Wang Min dengan sedikit wanita glamor pemula yang akan mekar, segar dan memikat. Wang Min tersipu malu, kakak, kamu hanya tahu bagaimana menggodaku. Kakak, itu benar. Kamu terlihat sangat cantik hari ini. Wang Xiaohai menimpali dengan seringai lebar di wajahnya. Wang Min tersenyum manis, benarkah? Memasang ekspresi serius, Wang Xiaohai bersikeras dengan nada serius, sungguh. Interaksi kecil ini membuat orang lain di ruangan itu tertawa terbahak-bahak. Suyan tiba-tiba melangkah maju, menarik Wang Min ke dalam pelukannya. Matanya berubah sedikit merah, dengan air mata berkilau yang mengancam akan jatuh. Ibu. Wang Min menangis. Bahkan dia dipengaruhi oleh air mata Suyan. Kamu, apa yang kamu tangisi, ini adalah kesempatan yang menggembirakan. Selain itu, bukan berarti Manner tidak akan kembali ke sini. Wang Peng menghibur istrinya. Wang Min mengangguk dengan tegas, Ibu, saya akan sering kembali mengunjungi semua orang. Suyan menyeka air mata, tersenyum dan mengangguk. Bayi perempuannya akan menikah. Suyan senang, tapi lebih dari itu, dia enggan berpisah dengannya. Sesaat kemudian, suara menggelegar dari suona, gendang, dan gong datang dari luar. Sebuah tanda bahwa prosesi pengiring pengantin dari keluarga Guo telah tiba untuk menjemput pengantin wanita. Ayo keluar. Wang Xiaolong berbicara. Semua orang setuju.
Jadi, Suyan memegang tangan Wang Min saat mereka berjalan keluar dari halaman Wang Min menuju pintu masuk perkebunan. Pintu masuk utama sangat ramai ketika mereka sampai di sana. Selain anggota prosesi pernikahan pengiring pengantin dari keluarga Guo, ada murid-murid yang menyaksikan dari pasukan lain yang berkerumun di jalan. Keluarga Guo habis-habisan dengan prosesi pernikahan, 3 hingga 400 orang cukup untuk berbaris dari pintu masuk Southern Hill Estate ke ujung jalan. Melihat Wang Min dan yang lainnya keluar dari perkebunan, Guo Tai, yang berada di garis depan, bergegas menemui mereka. Dia pertama kali menyapa Wang Peng dan Suyan, paman, bibi, dan kemudian dengan hormat kepada Wang Xiaolong, kakak. Meskipun hari ini adalah hari pernikahan mereka, Guo Tai dan Wang Min harus melalui upacara terlebih dahulu, sebelum dia dapat mengubah cara dia menyapa Wang Peng dan Suyan. Suyan mengangguk dan berjalan ke arah Guo Tai, melepaskan tangan Wang Min dari tangannya dan meletakkannya di tangan Guo Tai. Isyarat simbolis bahwa dia menyerahkan putrinya ke Guo Tai. Saat melakukan ini, Suyan tidak bisa menahan diri dan tetesan air mata mengalir di sudut matanya. Guo Tai, Wang Xiaolong mengingatkan, kamu harus memperlakukan adikku dengan baik. Jika Anda berani menggertaknya atau membuatnya merasa dirugikan dengan cara apapun, saya tidak akan mengampuni Anda. Guo Tai sedikit takut tetapi dia berjanji, jangan khawatir, kakak, saya pasti akan memperlakukan Manor dengan baik, saya benar-benar tidak akan membiarkan dia dianiaya. Wang Xiaolong mengangguk, puas. Segera, prosesi pernikahan keluarga Guo mengangkat tandu pengantin merah dengan Wang Min duduk di dalam dan mulai menuju ke arah istana Guo. Untaian air mata seperti mutiara jatuh di pipi Suyan saat dia menyaksikan prosesi pernikahan keluarga Guo pergi, semakin kecil di hadapannya. Wang Peng membuka mulutnya tetapi tidak ada kata-kata penghiburan yang keluar. Ayah, ibu, ayo kembali dulu. Wang Xiaolong membujuk. Menurut tradisi martial spirit world, keluarga gadis itu perlu menunggu sampai prosesi pernikahan mencapai kediaman calon suami sebelum mereka bisa pergi ke upacara langkah selanjutnya. Mengangguk, mereka semua kembali ke dalam perkebunan. Namun, saat semua orang berbalik, Wang Xiaolong tiba-tiba berputar, matanya mencari ke ujung jalan dengan waspada. Lagi, ada apa? Wang Xiaolong menjawab, tidak ada. Tapi matanya memiliki makna yang lebih dalam saat mereka mengarahkan pandangan ke Zhao Su dan Zheng Fu. Keduanya sedikit menganggukkan kepala dan menghilang dengan goyangan tanpa ada yang menyadarinya. Wang Xiaolong tetap menunggu di tempat yang sama setelah dia memberitahu Wang Peng, Suyan, dan adik laki-lakinya untuk masuk lebih dulu. Tak lama kemudian, Zhao Su dan Zheng Fu kembali. Jadi? Wang Xiaolong bertanya. Keduanya menggelengkan kepala, membalas sovereign, kami tidak menemukan apapun. Wang Xiaolong mengerutkan kening, dia yakin dia merasakan jejak niat membunuh. Meskipun itu hanya sepersekian detik. Kemudian, hati Wang Xiaolong tenggelam, prosesi pernikahan keluarga Guo. Zhao Su, Zheng Fu, kalian berdua segera menyusul tim pernikahan keluarga Guo. Wang Xiaolong berseru karena cemas. Zhao Su dan Zheng Fu bertukar pandang, mereka mengerti apa yang dimaksud Wang Xiaolong di saat berikutnya. Wang Xiaolong takut Yao Fei akan bergerak melawan tim prosesi pernikahan. Ya, penguasa. Keduanya sudah menghilang sebelum suaranya turun. Wang Xiaolong sedikit santai setelah mengirim Zhao Su dan Zheng Fu. Namun, beberapa saat setelah Zhao Su dan Zheng Fu pergi, fluktuasi energi yang kuat datang dari kejauhan, dekat perkebunan Southern Hill. Wajah Wang Xiaolong menegang, mereka benar-benar mengincar prosesi pernikahan keluarga Guo. Saudari. Wang Xiaolong menghilang dengan kabur, berlari menuju sumber fluktuasi energi. Dia adalah perempuan pertama yang lahir dalam keluarga, sehingga HXH memanggilnya kakak.